Assalamualaikum. Salam jumpa. Sebaiknya subscribe terlebih dahulu dan nyalakan notifikasinya dengan menekan tombol lonceng agar selalu mendapat update terbaru. Jika sudah, mari kita lanjutkan. Bab 642 Hadiah yang sama. Tepat ketika semua orang mengira Jeremy pasti akan membuat Morgan dalam masalah kali ini, ternyata tindakan Jeremy justru bertentangan dengan harapan semua orang. Jeremy tidak membuat masalah dengan Morgan lagi. Ini bukan karena Jeremy sangat takut pada Morgan, tetapi karena hari ini adalah hari ulang tahun Yura, jadi Jeremy tidak ingin membuat masalah. Ibu Yura juga hadir saat ini, tentu saja dia tidak ingin meninggalkan kesan buruk pada Ibu Yura. Meski Jeremy kini mengetahui hubungan Morgan dan Sylvana, bukan berarti Jeremy benar-benar takut pada Morgan. Dia merasa bahwa Morgan tidak bisa menjadi ancaman baginya. Jeremy melangkah masuk ke dalam ruang tamu. Ketika dia melewati Morgan, dia menatap Morgan dengan jijik, tetapi tidak peduli pada Morgan sama sekali. Sebaliknya, dia berjalan langsung ke arah Yura, mengeluarkan kotak brokat yang dikemas dengan indah dan menyerahkannya kepada Yura. Setelah itu, dia berkata sambil tersenyum, "Selamat ulang tahun, Yura. Ini hadiah ulang tahun dariku untukmu." Meskipun Yura membenci Jeremy di dalam hatinya, dia tidak punya pilihan lain selain menerima hadiah ini saat ini. Ibunya sendiri masih ada di sini, jadi tentu saja dia tidak berani bertindak terlalu jauh. Setelah mengucapkan terima kasih dengan santai, dia mengulurkan tangan dan menerima hadiah itu, lalu meletakkannya begitu saja. Jelas, Yura tidak peduli dengan apa yang diberikan Jeremy padanya. Namun, orang lain di sekitar mereka sangat penasaran dengan apa yang diberikan Jeremy untuk Yura di hari ulang tahunnya. Jadi, ketika mereka melihat Yura meletakkan hadiah yang telah disiapkan Jeremy, satu persatu dari mereka berkata kepada Yura, "Yura, kenapa kamu tidak membukanya dari melihat apa isinya?" "Ya, lihat apa yang Tuan Jeremy berikan padamu untuk ulang tahunmu." "Aku ingat tahun lalu Tuan Jeremy sepertinya memberi Yura tas seharga ratusan juta. Aku tidak tahu apa yang akan dia berikan kali ini." Setelah mendengar apa yang dikatakan orang-orang, Yura ragu-ragu, lalu mengambil kotak brokat itu dan membukanya di depan orang-orang. Ketika kotak brokat dibuka, semua orang yang hadir tercengang dan ekspresi di wajah mereka sangat terkejut. Ternyata ada liontin batu giok hijau di kotak brokat itu. Jika sebelumnya tidak ada masalah, semua orang mungkin tidak akan terkejut. Namun, situasi hari ini masih agak istimewa karena baru saja orang-orang ini membuat banyak kebisingan karena batu giok imitasi yang diberikan oleh Morgan pada Yura. Saat ini, Jeremy bahkan memberi Yura liontin batu giok juga. Jelas, hadiah dari kedua orang itu sama. "Aku tidak menduga, Tuan Jeremy juga memberi liontin batu giok untuk Yura," kata Angel sambil tersenyum. Juga, Jeremy terkejut ketika mendengar kata-kata Angel. Dia mengerutkan kening pada Angel dan bertanya, "Apa ada orang lain yang memberi Yura liontin batu giok?" Tentu saja, Morgan baru saja memberi Yura liontin batu giok. Angel mengangguk senang. Dia tahu bahwa kata-kata ini akan memancing Jeremy dan akan ada permainan bagus setelah ini. Ketika Jeremy mendengar kata-kata Angel, matanya berkilat sedikit bingung. Dia sepertinya tidak menyangka bahwa hadiah yang akan diberikan Morgan pada Yura akan sama dengan miliknya. Kemudian, Angel menatap Jeremy yang sedang bingung sambil menambahkan kalimat lain, "Hanya saja liontin batu giok itu dibeli di kios lokal dengan harga beberapa ratus ribu. Itu hanya liontin batu giok imitasi. Sama sekali tidak sebanding dengan liontin batu giok yang Tuan Jeremy berikan." Jeremy menatap Angel dan langsung mengerti apa maksud Angel. Dia berkata sambil menggertakkan giginya, "Konyol sekali kalau aku harus memberikan giok imitasi pada seseorang. Nenekku memberiku liontin batu giok ini. Dia memberitahuku bahwa batu giok ini adalah giok Hotan yang berasal dari pegunungan. Giok Hotan yang berasal dari pegunungan." Ketika mereka mendengar ini, sedikit kebingungan melintas di mata mereka. Sepertinya mereka tidak tahu apa artinya. Satu-satunya orang yang tahu tentang batu giok adalah Naomi. Dia telah mengidentifikasi bahwa batu giok Morgan adalah batu giok imitasi. Mata Naomi berkilat sedikit kaget, lalu dia bergegas menghampiri Yura dan bertanya kepada Yura dengan lembut, "Yura, bisakah kamu menunjukkannya padaku?" Yura sama sekali tidak penasaran dengan giok yang diberikan Jeremy. Tetapi karena semua orang sangat penasaran, jadi dia memberikannya kepada Naomi. Naomi mengambil liontin batu giok itu dan mengamatinya dengan cermat.
Mata Yura memancarkan jejak ketidakberdayaan. Dia merasa bahwa hadiah giok imitasi Morgan telah berlalu. Dia tidak menyangka bahwa Jeremy juga akan memberinya liontin batu giok saat ini yang kembali menarik perhatian semua orang. Morgan berdiri di samping Yura dengan tatapan mata lembut dan sepertinya tidak ada perubahan dalam suasana hatinya. Lagi pula, Morgan sama sekali tidak peduli dengan hal-hal ini. Dia merasa bukan masalah besar jika dia ingin memberi Yura hadiah ulang tahun di lain hari. Bagaimanapun juga, dia sangat kaya sehingga dia dapat membeli apapun yang disukai Yura dan memberikannya kepada Yura lagi nanti. Di sisi lain, Naomi dengan hati-hati mengamati liontin batu giok Jeremy dan meletakkannya dengan hati-hati. "Naomi, bagaimana?" tanya Angel penasaran. Angel begitu antusias dan sikapnya justru memberikan orang kesan bahwa liontin batu giok ini bukan untuk Yura tetapi untuk Angel. Naomi melirik Angel dan berkata dengan lembut, "Liontin batu giok yang diberikan oleh Tuan Jeremy kepada Yura sangat luar biasa, ini adalah giok Hotan terbaik. Ini yang terbaik dari yang terbaik dalam hal warna, bentuk dan transparansi. Berapa harganya?" Jelas, Angel dan yang lainnya tidak bisa mengerti apa yang dikatakan Naomi. Sekarang Angel hanya peduli tentang berapa harga liontin batu giok yang diberikan Jeremy kepada Yura. Setelah ragu-ragu sejenak, Naomi berkata dengan lembut, "Kalau aku bisa memperkirakannya sekarang, setidaknya pasti lebih dari 1 miliar. Lebih dari 1 miliar, semua orang tercengang mendengar ucapan Naomi. Bahkan mata ibu Yura, Sinta, sedikit terbelalak kaget tidak ada yang menyangka bahwa giok yang diberikan Jeremy kepada Yura akan sangat berharga. Dibandingkan dengan giok imitasi yang diberikan Morgan kepada Yura, itu seperti langit dan bumi. Mata Jeremy memancarkan sedikit kebanggaan dan kemudian berkata sambil tersenyum, "Sebenarnya, tidak peduli seberapa berharga batu giok ini, aku hanya ingin memberikan hadiah terbaik untuk Yura dan aku juga sangat tulus padanya." Saat ini, Sinta tentu saja sangat senang. Dia berkata sambil tersenyum, "Ya, tidak masalah berapa tinggi harga hadiahnya. Yang terpenting adalah ketulusannya." Kemudian, Angel tiba-tiba berkata dengan cara yang aneh, "Kadang-kadang, ketulusan seseorang memang berbeda. Meski didasari dengan ketulusan, tetapi hadiah seharga ratusan ribu dan 1 miliar, tentu saja memiliki perbedaan yang masih sangat besar." Orang-orang yang hadir di sini juga tidak bodoh, tentu saja mereka tahu apa yang dimaksud Angel dengan mengatakan ini. Mereka pun menoleh dan melihat ke arah Morgan. Morgan berdiri diam di tempatnya dan hanya pasrah menerima tatapan menghina dari kerumunan.